Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini Bapak akan mengajarkan kalian mata pelajaran matematika. Adapun materi yang akan Bapak ajarkan yaitu mengenai pecahan. Tolong perhatikan baik-baik di dalam penjelasan Bapak. Mudah-mudahan di dalam penjelasan ini kalian dapat menyimak dan dapat mengerti. Apabila ada yang kurang dipahami, dapat kalian tanyakan lewat WA. Terima kasih. Kita akan belajar mengenai pecahan. Sebelumnya kalian telah belajar di kelas 3 mengenai pecahan. Apa itu pecahan? Sering kita gunakan pecahan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya, misalnya kalian mempunyai satu buah roti dan roti itu kalian bagi setengahnya, kalian belah dua dan kalian bagikan separuh dari roti itu kepada teman kalian. Di situ kalian sudah menggunakan pecahan. Ketika satu roti kalian bagi menjadi dua, maka akan menjadi 1/2. Pecahan biasanya dilambangkan dengan seperti ini. A per B. A per B. Di mana A di sini disebut sebagai pembilang dan B di sini disebut sebagai penyebut, dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Oke, ini sudah pasti kalian pahami. Pecahan biasanya dalam bentuk seperti ini, A per B, di mana A itu disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut, dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Pecahan senilai. Perhatikan di sini. Apa itu pecahan senilai? Maksud dari pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh, bisa kalian perhatikan di buku paket kalian halaman 8. Salah satu contohnya yaitu misalnya pecahan itu 3/6. 3/6. Sambil diperhatikan di buku paketnya halaman 8, bisa dilihat. Ya. Kita akan mencari pecahan senilai dari 3/6. Yaitu dengan cara bisa kalian kalikan, bisa juga dengan dibagi. Kalau dengan cara dikalikan, misalnya kalian akan mencari pecahan senilai dari 3/6. Misalnya kalau kalian kalikan pembilangnya dengan 2, maka untuk penyebutnya juga harus dikalikan dengan 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. 6 dikali 2 hasilnya 12. Ya, contoh sekali lagi. Kita cari pecahan senilai lagi dari 3/6. Terserah kalian mau mengalikan dengan angka berapapun boleh. Yang jelas, apabila dikalikan harus dengan bilangan yang sama. Misalnya 3 kalian kalikan dengan angka 3. Penyebutnya dikalikan dengan angka 3. Berarti
Maaf, pembilangnya kalian kalikan dengan 3, penyebutnya kalian juga kalikan dengan 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. 6 dikali dengan 3 hasilnya 18. Bisa dicari lagi. Coba cari lagi pecahan senilai dari 3/6. Kalian cari lagi. Kalian misalnya kalikan dengan 4. 3 dikali 4. Pembilang dikali dengan 4. Penyebut juga harus dikali dengan 4. 3 dikali 4 hasilnya 12. 6 dikali 4 hasilnya 24. Jadi pecahan yang senilai dari 3/6 adalah nih yang Bapak lingkari. Hasilnya itu. Ini yang Bapak lingkari ya. Itu berapa? Pecahannya 3/6 senilai dengan 6/12. Senilai dengan 9/18. Senilai dengan 12/24. Itu maksudnya pecahan senilai. Ya, Bapak ulangi lagi. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah. Tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Ingat, jangan kalian kalikan dengan angka 1 ataupun 0. Kita ambil contoh satu lagi. Bisa dilihat di halaman 8 lagi di buku paketnya. Kita lihat di situ ada bilangan 1/4. 1/4. Kita akan mencari pecahan senilai dari 1/4. Maka terserah kalian mau kalikan dengan berapa, boleh. Kalau kalian mau diikuti bukunya, kalian kalikan dengan 2. Sekarang kita cari perkalian yang agak beda. Coba kalian kalikan dengan 3. Pembilangnya dikali 3. 1 dikali 3. 4 dikali 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Oke. Ini coba kalian cari lagi pecahan senilai dari ini 1/4. Coba kalikan dengan 4. 1 dikali 4. Ingat, harus sama. Apabila pembilang dikali 4, penyebut juga dikali 4. 4 dikali 4. 1 dikali 4. Berapa anak-anak? 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Kalau masih ingin dicari lagi pecahan senilainya, silakan. Coba dikalikan lagi. 1 dikali 5. 4 dikali 5. 1 dikali 5 hasilnya 5. 4 dikali 5 hasilnya 20. Jadi kita tulis, jadi pecahan yang senilai dari 1/4 adalah apa? 3/12. Apalagi 4/16. 5/20.
dan masih banyak lagi yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masih belajar pecahan senilai. Kalau tadi kita telah belajar pecahan senilai dengan cara mengalihkan dengan bilangan yang sama, sekarang cara yang keduanya kita dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Bisa dilihat pada buku paket matematikanya di halaman 8. Dilihat, di situ ada pecahan 24/30. Ya, 24/30. Ya, di mana pembilangnya yang 24 dan penyebutnya angka 30. Pada buku paket kalian dapat lihat di situ dibagi, di mana pembilang dibagi dengan 6. 24 dibagi 6, maka hasilnya dapat 4. Dan 30 dibagi dengan 6, maka dapat 5. Sekarang kita akan cari bagaimana dengan bilangan yang lain. Coba kita cari dengan pecahan senilai dari 24/30. Kalau tadi dibagi dengan 6, sekarang kita cari kira-kira pecahan dari 24/30 bisa sama-sama dibagi dengan angka berapa? Coba kalau kita sama-sama bagi dengan angka 2. 24 dibagi dengan 2 berarti penyebutnya 30 harus dibagi juga dengan 2. 24 dibagi dengan 2 itu hasilnya 12. 30 dibagi dengan 2 itu hasilnya 15. Ini hasil terakhirnya. Sekarang kita cari lagi. Kita cari lagi pecahan yang senilai dari 24/30. 24/30. Kalau tadi dibagi dengan 2, kira-kira ini bisa dibagi dengan berapa ya? Kalau kita bagi dengan 3, coba hafalkan perkaliannya sambil diingat. Oh, berarti kita coba. Bisa ini. 24 dibagi dengan 3. Berarti penyebutnya juga harus dibagi dengan 3. 30 dibagi dengan 3. 24 dibagi dengan 3. Ayo, cari perkaliannya. 3 dikali berapa yang hasilnya 24? Yaitu 8. Begitu juga dengan penyebutnya. 30 dibagi 3. Berarti kita harus cari perkalian 3 dikali berapa yang hasilnya 30. Yaitu 3 kali 10. Ya. Coba kan? Jadi dapat disimpulkan pecahan senilai dari 24/30 adalah nih yang Bapak lingkar ya, 12/15, 8/10. Masukkan 12/15, 8/10. Jadi pecahan senilai dari 24/30 itu 12/15, 8/10. Kalau tadi yang di buku paket berapa? 4/5. Boleh dimasukkan, berarti juga senilai 4/5. Ini satu contoh dari 24/30. Sekarang kita lihat lagi di buku paketnya. Coba. Di situ ada pecahan 12/18. 12/18. Kalau di buku paketnya itu lihat, dia bagi dengan bilangan yang sama, yaitu
bilangan 2. Kalau pembilangnya dibagi dengan 2, maka penyebutnya harus dibagi dengan 2 juga. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Karena 2 dikali 6 hasilnya 12. 8 dibagi 2, 18 dibagi 2. Cari 2 kali berapa yang hasilnya 18. Itu 2 kali 9. Gimana? Sama dengan di buku paketnya? Sekarang coba cari yang lain lagi. Cari pecahan senilai dari 12/18. Ya, cari lagi yang lain. 12/18. Kira-kira 12/18 bisa dibagi berapa lagi? Ayo. Gimana kalau kita cari dibagi 3? Coba 12 dibagi 3. Berarti penyebutnya juga dibagi 3. 18 dibagi 3. 12 dibagi 3. Cari 3 kali berapa yang hasilnya 12? 3 kali 4. Sekarang 18 dibagi 3. Cari 3 dikali berapa yang hasilnya 18? 3 dikali 6. Kan? Ya. Coba cari lagi. Kira-kira masih ada nggak pecahan senilai dari 12/18? Coba 12/18. Kira-kira? Coba kalau 12 kita bagi dengan, coba bagi dengan 6. 18 dibagi dengan 6. 12 dibagi 6. 6 kali berapa yang hasilnya 12? Dapatnya berapa? 2. 18 dibagi 6. Berarti cari 6 kali berapa yang hasilnya 18? 6 kali 3. Jadi pecahan senilai dari 12/18 apa aja? Yaitu ada 6/9. 6/9. Apalagi 4/6. Apalagi 2/3. Jadi pecahan senilai dari 12/18 yaitu 6/9, 4/6, dan 2/3. Ini adalah pecahan senilai dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Oke. Sampai segini penjelasan Bapak. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dimengerti. Amin.